Kamu nggak takut Jin Cui pulang? Aku nggak takut sama dia. Pelakor dan pezina. Benar-benar menyebalkan. Kamu, menantu tambahan, berani berbuat seenaknya di sini. Kamu malah membawa pria lain ke rumah. Jangan lupa, aku tetap suamimu. Urusan aku, kamu jangan ikut campur. Kita pindah tempat saja. Ibu, Xiao Jiao ternyata membawa pria asing ke rumah. Xiao Jiao memang cantik sejak lahir. Tentu saja banyak yang mengejarnya. Kalau kamu tidak suka, kalau nggak mau kerja, pergi aja. Cepat turun dan kerjakan. Kalau bukan karena nggak mau mempekerjakan pekerja tetap, aku pasti sudah mengusirmu. HMPH. Nama aku Jin Cui. Lahir di hari pertama tahun baru. Orang lain bilang aku adalah bintang sial takdir. Jadi waktu kecil, keluarga Chen membeliku untuk menjadi anak yang diambil alih sebagai menantu, untuk melindungi Chen Xiao Jiao yang juga dikatakan memiliki takdir malang. Melindungi dari bencana. Naga. Naga keluarga Ganjin. Aku ingin pergi langsung untuk menyelidiki proyek keluarga Long di desa ini. Kalian tidak perlu mengikutiku lagi. Baik. Ah, tolong, lepaskan aku. Guang, tolong, lepaskan aku, lepaskan aku. Ah, ada apa ini? Penjahat ini menggoda wanita di siang hari. Baiklah. Hei, bro. Aku sangat berterima kasih karena kamu sudah menyelamatkanku. Apakah aku terlihat sebegitu tua? Hah, nona kecil. Maaf ya, aku. Bagaimana dengan preman ini? Nona, dia mengganggumu. Kamu bilang, bagaimana kita harus bertindak? Sudah ada. Aku rasa preman ini punya tenaga tapi tak tahu mau dipakai kemana. Pas sekali, biarkan dia mengerjakan semua pekerjaan di rumahmu. Sebagai balasan atas pertolonganmu menyelamatkan nyawa. Kakak ini. Sebentar ya, biarkan dia mengerjakan semua pekerjaan di ladangmu. Juga semuanya. Terima kasih. Lepaskan aku, Nona. Aku belum selesai mengerjakan pekerjaan rumahku sendiri. Kerjakan urusanmu, jangan banyak bicara. Pertama, sebenarnya selama ini, banyak kejadian menggoda wanita yang terjadi. Desaku para jomblo terkenal dari jauh dan dekat. Pria tidak semuanya seperti kamu, yang sudah punya istri. Mereka di dalam hati sangat tertekan. Miskin. Makanannya pun tidak enak. Apalagi mau menikah. Desa kita tidak bisa terus seperti ini. Saya, Jinchu, bersumpah agar desa bujangan kita bisa berganti nama dan mengubah nasib. Bagus sekali. Saya mendukungmu. Kamu mendukungku. Nona ini, aku juga belum tahu siapa kamu. Guang. Nona ini, aku juga belum tahu siapa kamu. Aku. Halo, ayah. Kamu sekarang segera ke rumah keluarga Jin. Surat pertunanganmu dengan tuan muda keluarga Jin harus segera ditandatangani. Aduh, ayah. Aku tidak mau pergi. Aku tidak ingin menikah dengan tuan muda keluarga Jin. Tidak peduli kamu mau atau tidak. Mereka semua sedang menunggumu. Segera kembali sekarang juga. Di kota, membuat musuh keluarga Jin. Kita semua tidak akan bisa menjalani hidup yang tenang. Jinchu, aku pasti akan membantumu. Mengubah nasib desa Gunggun. Dia sebenarnya siapa sih? Ini adalah kota kita. Kedua orang terkaya. Putri keluarga Long. Long Yuer. Paman Jin. Bibi Jin. Oh. Yuer. Ayo. Cepat duduk saja. Kami sudah berbicara dengan ayahmu. Pertunangan antara kedua keluarga ini yang paling cocok. Tidak mungkin. Kepribadian dan sikap Tuan Jin sudah dikenal luas. Aku tidak akan setuju. Akibat dari kata-kata ini, kamu sebaiknya pertimbangkan baik-baik. Meskipun keluarga naga kalian, dalam kekayaan dan kekuatan, hanya berada di belakang kami. Namun di kota, ada orang untuk melawan keluarga Kim kami. Kim Bok, panggil tuan muda ke sini. Ayah, aku sudah pulang. Guang, ayah, aku sudah pulang. Ini dia yang maksudnya memaksa aku bertunangan, tuan muda keluarga Jin. Jin Shuo, tentu saja juga terkenal di yang terkenal itu. Juga sangat menyentuh hati. Kamu brengsek. Pergi kemana lagi kau berfoya-foya? Aduh, aku nggak begitu kok. Aku cuma lagi ngobrol bisnis sama teman. Cuma kamu aja, masih ngomongin bisnis. Temanmu itu. Apakah kakinya memang panjang banget? Kulit putih, cantik, kaki panjang. Aduh, sungguh memikat hati. Dasar bajingan. HMPH. Nona Long, soal pertunangan.
Kita bicarakan lain waktu saja. Jinfu, mengantar tamu. Biarkan Tuan Jin mengantar. Baiklah, baiklah, sapu bersih barang di wajahmu. Tolong hapus. Tuan Long, lipstik merek ini. Tidak bisa dibersihkan pakai kertas. Kalau tidak, akan merusak wajahmu, guru. Lalu, apa yang harus dilakukan? Harus pakai penghapus. Penghapus. Aduh, kalau kamu tidak mau wajah guru ini, ya sudah saja. Nona Long, aku mau wajah guru ini. Pukul, ayo pukul. Hei Nona Long, terima kasih. Lihat apakah kalian masih berani memaksa saya menikah. Guang, hei, Bibi, aku mau bilang sama kamu. Yuan sudah belajar. Dia memukul pipiku beberapa kali. Katanya begitu, agar lipstiknya tidak akan menyakiti wajah tampanku. Hehe, kamu, bodoh. Yuer, ini Long Yuer. Berani-beraninya memukul anakku. Tante, siapa anakmu? Tidak. Pak Long, desa Lajang itu, para ahli sudah melakukan survei. Kemungkinan besar ada tambang emas. Baik, saya akan pergi sekarang juga. Ketua Dewan, Kampung Lajang ini. Meskipun namanya terdengar lucu, tapi para profesional yang kami panggil sudah melakukan survei di tempat ini. Kemungkinan besar ada tambang emas. Ketua, Jinfu, kamu lihat ini dulu. Ini, bagaimana mungkin, Tuan Jinchuo, bukan anak kandungmu. Tuan, kamu baik-baik saja, kan? Sebenarnya, aku sudah mulai mencurigai hal ini sejak lama. Jinfu, sekarang. Aku berharap kamu segera menyelidiki masalah ini dengan baik. Anak kandungku, temukan kembali. Baik, keluarga Jin kita tidak pernah boleh jatuh ke tangan saudara perempuan saya. Saya mengerti. Bos kembali lagi. Nanti kita kenakan dia sedikit. Guang, pertama, kita bawa banyak beras untuk dijual. Ada orang yang mau beli nggak? Bisa dicoba nggak? Jalan ini mengarah ke kota. Orang lalu lalang banyak. Mungkin bisa terjual. Kan? Ayo nyetir. Ayo jalan. Keluar. Turun. Bos, kita cuma cari duit, bro. Kasih 2 duit. Kita pergi saja. Hahaha. Ini belum cukup. Apa ini? Kami bertiga belum dapat uangnya. Iya. Jangan terlalu berlebihan, ya, tidak bayar. Aku akan bongkar mobilmu. Pergi. Bongkar. Pergi. Jin Cui, kamu sampah yang hidup bergantung pada wanita. Jangan ikut campur urusan orang. Berani menghalangi jalanku cari uang. Nak, hati-hati ya. Guang. Jinchu, kita dari desa yang sama. Seram banget caramu berbuat. Laki-laki di desa bujangan kita. Hanya segitu saja. Harus mengandalkan tipu muslihat. Baru bisa bertahan hidup. Kalau kamu menikahi istri kaya, tentu kamu tidak khawatir lagi. Kalau begitu, nasib kita yang mesin ini. Siapa yang peduli? Iya, siapa yang peduli? Aku peduli. Aku, Jin Cui, bersumpah. Pasti akan membuat desa kita hidup sejahtera. Semua pria bisa menikah. Kita punya tangan dan kaki. Mengapa tidak? Menciptakan dunia sendiri. Pemuda yang bertanggung jawab seperti ini jarang ditemui. Baik. Aku tunggu kamu. Bagaimana cara membual dengan sombong? Ayo. Berhenti. Kalau aku lihat kalian lagi, menipu dan memperdaya. Setiap kali aku lihat kalian, aku akan mengurusi kalian. Pergi. Jin Chu yang berasal dari desa ini memiliki aura yang berbeda dari yang lain. Hei, pemuda. Tunggu sebentar. Jujur dan berani. Hebat sekali. Terima kasih banyak ya. Oh, beras-beras ini dijual. Silakan lihat. Sungguh bagus, ini semua. Aku ambil semuanya. Wah, hahaha. Aku tidak hanya mau makanan kalian, tapi juga, aku akan mengajarkan kalian cara menghasilkan uang. Cara apa? Yaitu dengan menyewa orang untuk memperluas. Hei, tuan besar. Guang, tuan besar. Sakit tuan lagi kambuh. Kalian rumah sakit mana akhir-akhir ini? Pengurus Jin, aku tahu jalannya. Ikuti aku. Nona Long juga datang. Terima kasih banyak. Ayo, kami akan membantumu. Baik, hati-hati.
Nah, Nona Long, terima kasih banyak hari ini. Sama-sama. Sayangnya, aku tidak mendengar cara menghasilkan uang yang dikatakan ketua. Apa yang dikatakan ketua? Merekrut orang untuk memperluas produksi. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Maksud dari ketua dewan adalah, kamu bisa menggunakan uang untuk mempekerjakan lebih banyak orang, untuk meningkatkan hasil panen, lalu mencari pembeli. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang. Uang ini, sebagian bisa digunakan untuk membayar gaji, bagian lain, hanya kamu sendiri yang cari. Apakah pembeli mudah ditemukan? Rakyat hidup bergantung pada makanan. Selama berasnya berkualitas baik, tentu saja orang akan berebut. Katakanlah, pengelola keuangan. Nona Dragon benar apa yang dia katakan. Tidak baik. Pasien saat ini sangat membutuhkan transfusi darah. Tapi melalui tes golongan darah, dia memiliki golongan darah RH yang langka. 1 dari jutaan orang. Bagaimana aku bisa lupa hal ini? Lalu, dokter, kamu harus cari cara. Ya, golongan darah RH. Itulah aku. Guang, golongan darah RH. Itulah aku. Golongan darah RH. Bagaimana mungkin? Benarkah? Waktu saya kecil sama kisah. Dokter memberitahuku. Situasinya darurat. Ikuti aku. Aku sedang ada urusan di sini. Segera datang. Manajer Jin, aku masih ada urusan di sini. Permisi dulu. Nona Long, hari ini, terima kasih atas bantuannya. Silakan. Hei, pemuda. Temanmu itu. Namanya siapa ya? Dia itu. Namanya gampang diingat. Namanya Jin. Lahir di hari pertama tahun baru Imlek. Namanya Jin Cui. Betul sekali. Tuan muda. Lahir di hari pertama tahun baru. Dan, selain itu, memiliki golongan darah RH yang langka. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Hei Chu, ayo kita cepat pulang. Kita sudah keluar setengah hari. Kalau tidak, kamu akan dimarahi lagi. Manajer Jin, kalau begitu kami pergi dulu. Kalau kamu masih butuh darah, kamu tinggal bilang saja. Nomor 11 dari desa jomblo mencari saya. Pemuda, terima kasih untuk hari ini. Nanti, saya pasti akan secara pribadi datang mengucapkan terima kasih. Hei, dokter, apakah masih ada sisa darah dari pemuda tadi? Apakah masih tersisa? Mungkin masih ada sisa di kantong darah. Dokter, tolong berikan itu kepada saya. Saya sangat membutuhkannya. Tolong ya. Jiao, capek setelah bekerja seharian? Ya, ayo. Hati. Memberi perhatian tanpa alasan. Katakan saja. Bisa pinjam aku beberapa puluh ribu. Guang. Aku kan cuma mau usaha kecil-kecilan. Kamu, apa perlu sampai segitunya? Ada apa ini? Ada orang pengecut nih. Mau pinjam uangku buat bisnis. Wah, kodok ini tamak uang. Mau jadi kepompong emas ya? Coba lihat cermin di toilet deh. Berhenti. Pakaian baru yang baru aku beli. Aku lihat kamu sedang menggaruk-garuk. Salah paham. Mulai hari ini, jangan harap lagi bisa menindas aku. Jin Fu, kenapa terburu-buru? Apa yang kamu pegang? Tunjukkan padaku. Tuan Jin. Ini adalah rekam medis ketua dewan. Di atasnya, ada penjelasan terkait tes urin ketua dewan. Mungkin agak mengganggu. Tuan Kim, hati-hati di jalan. Ketua dewan, saya sudah menemukan tuan muda yang sebenarnya. Itu adalah pemuda yang menyelamatkanku. Iya, kalian berdua memiliki golongan darah RH yang langka. Golongan darah RH. Saya mengambil darahnya, dan setelah membandingkan DNA, sudah dipastikan. Cepat bawa dia ke sini. Bawa ke tempat lama. Ingat, jangan memberitahu orang lain. Baik. Guang. Aduh, itu Jin Cui. Dia minta uang untuk usaha. Aku tidak memberinya. Dia malah menyiramku dengan air rendaman kaki. Aku ingin bercerai dengannya. Tapi, aku takut orang desa bilang, dia melindungiku dari malapetaka. Aku mengusirnya. Kalian setiap tahun, bukankah selalu ke desa? Bayar kontraknya. Kamu begitu, saat desa selesai bekerja. Kamu taruh uangnya di atas meja desa. Lalu, berpura-pura meminjamkan kepada Sing Jin. Biarkan dia yang ambil uang sendiri dari desa. Aku bawa orang ke desa untuk mengurus sesuatu. Lalu, kalau orang lain mengambil uangnya, bagaimana? Apa kamu bodoh? Aku bawa orang di sana untuk mengawasi. Lalu, menjadikannya pencuri. Kakak dan, kamu memang punya cara. Hari pertama bulan baru ya? Maaf ya. Aku sudah pikir-pikir, aku harus mendukungmu. Sungguh. Begitulah, tahun ini aku membayar lebih banyak uang desa. Pemimpin baru saja memberitahu untuk mengembalikan uangnya. Kalau begitu, kamu pergi ambil saja. Langsung pakai saja. Baik. Ketua,
Saya sudah sampai di desa Guanggun. Tunggu kabar dariku. Hei, bersikap jujurlah. Kim Cui, enakan hidup bergantung pada orang lain. Uang desa saja berani kau curi. Sepertinya sampah ini tak mau jadi. Ingin beralih jadi pencuri ya? Uang ini bukan aku yang mencuri. Ini milik Chen Xiaojiao. Dia meminjamkannya padaku. HMPH, tenang saja. Aku akan membawamu ke suatu tempat, agar kamu bisa mengeluh dengan baik. Bawa pergi. Aku lihat siapa. Berani ganggu tuan muda keluarga Jin kami. Guang, Jin. Manajer Jin, tuan muda keluarga Jin. Jin Chu. Hei, Manajer Jin, ini. Bagaimana mungkin ini? Tuan muda keluarga Jin, bukan Jin. Jin Chuo, bukan. Seharusnya kamu tahu. Akhirnya diam, jangan tanya. Tuan Jin, silakan ikut saya. Kalian semua. Soal hari ini, kalau berani bocorkan, sedikit pun kabar, aku akan buat kalian menyesal. Pergi. Juru rumah. Tadi, terima kasih sudah membantu keluar dari masalah. Kalau ada kesempatan, aku pasti akan membalasmu. Tuan muda, bukan aku yang membantu keluar dari masalah. Kamu memang benar-benar dari keluarga Jin, sebagai tuan muda yang asli. Kamu salah paham, kan? Lihat, terakhir kali kamu mendonorkan darah untuk ketua dewan. Kami mengambil darahmu, dan melakukan tes DNA dengan ketua dewan. Hasilnya menunjukkan ayah dan anak kandung. Golongan darah RH seperti ini, hanya ada pada 1 dari jutaan orang. Benar-benar golongan darah yang langka. Tuan muda, urusan lain, nanti kita bicarakan setelah bertemu dengan ketua dewan. Ketua dewan sedang menunggu Anda. Ah, tuan muda. Guang, ayo, kita pergi ke kota untuk mencoba peruntungan. Ayo. Tunggu aku. Ketua dewan. Tuan muda, masih sekarang. Tidak bisa diterima. Tidak mau datang. Lalu dia. Orang bawahan saya mencari tahu. Sudah bercerai dengan Chen Xiaojiao. Sudah datang ke kota kita. Kalau tidak, aku akan pergi mengenal. Tidak. Aku sekarang sudah punya ide baru. Kalau, sekarang secara gegabah, mengambil Cui ke keluarga Jin. Kalau soal Xiao Feng, pasti akan menganggap dia sebagai duri dalam daging. Dan duri dalam daging, lebih baik. Biarkan dia pergi berlatih dengan baik lagi. Manfaatkan waktu ini untuk menyelidiki Xiao Feng dengan baik. Dan juga Jin Shuo ini. Siapa sebenarnya anak siapa? Aku juga mau lihat. Apakah Jin Cui benar-benar orang yang bisa melakukan hal besar? Apakah dia benar-benar seperti yang dia katakan? Bisa mengubah nasib desa jomblo. Kamu mau apa? Kalau punya tangan, kenapa tidak dikerjakan sendiri? HMPH. Hei, Zuzi, jangan buat masalah. Ayo kerja. Ada apa? Guang. Nona Long. Jangan menyulitkan orang yang bekerja keras. Ini adalah putri pemimpin keluarga Jin, Jin Youfeng. Ini adalah Bibi Jin. Bagaimana Anda bisa datang ke lokasi konstruksi kami? Aku datang untuk memberitahumu bahwa orang-orang dari proyekmu, beberapa waktu lalu, sebagian besar dari mereka ke lokasi kerjaku. Saya memberikan gaji kepada mereka 3 kali lipat dari harga kalian. Yang kalian tetapkan. Kenapa kamu melakukan itu? Saya hanya ingin memberitahumu. Jika kamu setuju dengan pernikahan Jin Shuo dari keluarga kami, proyekmu akan bisa berjalan lancar. Kalau tidak begitu, kamu tidak perlu berpikir. Aku tidak akan setuju. Karena aku sudah punya kekasih hati dan sudah bertunangan. Benarkah? Ini anak siapa ya? Betapa beruntungnya. Biar aku lihat, jika kamu bisa menemukan seseorang seperti itu, aku tidak akan menyulitkanmu. Jin Chu. Tunanganku adalah dia, Jin Cui. Guang, dia, Jin Cui. Siapa tunanganmu? Jangan ngomong sembarangan. Tolong bantu aku. Nona Long. Ini sembarangan ambil pekerja miskin buat menipu saya. Keterlaluan banget, kan? Lihat deh, dia kelihatan sangat miskin. Sama seperti pengemis. Tidak ada bedanya. Nona Long, kalaupun kamu cuma salah-salah sama saya, pilihlah yang lebih baik. Hei, kamu jangan terus-terusan bilang miskin. Kami memang miskin, tapi kami semua menghasilkan uang dengan kemampuan sendiri. Wah, mulutmu cukup keras juga. Hari ini aku ingin lihat, tulangmu keras atau tidak. Serang saja aku. Baik. Kalian bisa langsung bertindak. Hanya saja, di sekitar ini penuh kamera pengintai. Kejahatan kalian. Tepat sekali. Hari ini di grup Long kami, ada wartawan yang sedang mewawancarai di dalam. Kalau kalian bertindak, saya kira besok koran utama pasti akan jadi milik Tuan Jin. Nona Long, tolong panggil wartawannya ke sini. Baik, tunggu.
Anak ini, pikirannya begitu cerdas, tidak seperti buruh tani. Baik, Kim Cui, aku ingat kamu. Ayo kita pergi. Jinchu, kamu benar-benar pintar. Kepala Long, Tuan Jin selalu mengusir mereka. Tapi sekarang di lokasi kerja hanya ada beberapa orang. Proyek ini juga tidak bisa berjalan. Aku punya caranya. Guang, aku punya cara. Sekarang di desa Lajang kita banyak orang menganggur. Terutama pria. Aku bisa panggil mereka semua. Hari pertama, jangan buru-buru setuju. Pria-pria di desa kita. Mereka malas seperti babi. Zuzi, justru karena mereka malas, kita harus menyuruh mereka bekerja. Aku tidak percaya. Mereka tidak khawatir tidak bisa menikah. Masalah ini sudah diputuskan. Nona Long, kamu harus beri aku 1 hari. Aku harus pergi membujuk mereka. Dan, jangan sampai menunggak gaji mereka. Baik, asalkan kamu mengundang orang itu. Setelah proyek selesai, aku akan membayar gajinya. Selain itu, saya juga akan memberikan bonus khusus untukmu. Tidak perlu bonus. Yang penting mereka bisa menghasilkan uang. Ayo, hei, Nona Long, kamu tidak perlu khawatir. Kami kelas 1 SMP, loh, paling bisa dipercaya. Tidak akan pernah kabur hanya karena kamu mau menikah dengannya. Kabur. Diamlah kamu. Aku tidak khawatir. Gaji kalian masih ada di tanganku. Sungguh melegakan. Apa yang terjadi dengan Bibi? Sangat marah. Cepat, panggil Qin Erdan untukku. Guang, Tuan Jin, Anda mencari saya. Aduh, kenapa wajahmu seperti itu? Terima kasih atas perhatianmu, Pak Jin. Hanya masalah kecil. Pak Jin, Anda mencari saya. Ada apa? Ya. Saya ingin menyuruh seseorang. Diam-diam. Keluar dari kota. Siapa beraninya mengganggu Tuan Jin? Hanya seorang buruh kasar. Aku cuma tidak mau memperkeruh keadaan. Supaya orang tidak membicarakan tentang aku, Jin, yang suka pamer. Orang ini sekarang bekerja di lokasi proyek Grup Long. Namanya Jin Cui. Jin Cui. Apa? Jin Chu. Kenapa? Kamu kenal dia? Tuan Jin, ini adalah Jin Cui, ya? Dari desa bujangan kita. Aku kenal dia. Dia. Jangan ragu-ragu, bicara saja. Cepat katakan. Begini ceritanya. Suatu waktu, aku menangkap Jin Cui ini. Lalu klien kalian, Jin Fu, membawa segerombolan orang menyelamatkannya. Ini, Jin Fu. Ternyata berkata, Jin Cui ini. Dia adalah anak muda keluarga Jin. Apa? Jin Cui adalah anak muda keluarga Jin. Tidak mungkin. Apa mungkin? Anak yang aku tukar adalah Jin Cui. Guang, jangan dengarkan omong kosong Jin Fu. Mulai sekarang, kamu jangan lakukan apapun. Tetap awasi dengan ketat. Jin Cui ini. Kalau dia ada apa-apa, segera laporkan ke saya. Baik, Pak Jin. Kalau begitu, saya pergi dulu. Tunggu sebentar. Apakah obatnya sudah dibawa? Aduh, lihatlah otak saya ini. Oh, sudah dibawa. Pak Jin, obat ini tanpa warna dan rasa. Pak Jin, kualitasnya sangat bagus. Anda tinggal pakai saja. Tenang. Siapa? Bibi. Saya, Lo. Boskin, hari-hari di jalan. Haha. Baik, Tuan muda. Si kecil yang dimanja. Kamu bersembunyi di sana buat apa? Hai. Aku. Ngomong-ngomong, Bibi. Aku tadi dengar kalian bilang. Ada siapa lagi? Tuan muda keluarga Jin. Ngomong apa sih? Tentunya kamu, kan? Kamu yang sebenarnya dari keluarga Jin. Anak sulung satu-satunya. Sepertinya. Yang harus datang semua akan datang. Jin Youcheng. Jangan kira aku takut padamu. Bagaimana dengan tanggal 1 bulan depan? Apakah kita harus bertanya satu persatu ke setiap keluarga? Sudah dapat. Guang, semua pria di desa jomblo yang ingin menikah, diminta berkumpul di kantor desa. Semua pria di desa jomblo yang ingin menikah, diminta berkumpul di kantor desa. Hei, bukankah itu Jin Cui? Bagaimana cara menikah? Cepat katakan. Iya, bagaimana cara menikah? Saudara-saudara, kalian tahu kenapa tidak bisa menikah? Bukankah karena, kenapa miskin? Bukankah karena malas? Kalau kalian tidak malas, semua bisa menikah. Lalu bagaimana cara menghasilkan uang? Saudara-saudara, di kota, di lokasi proyek Grup Long, kekurangan tenaga kerja parah. Asal kalian ikut aku kerja. Bos mereka mau bayar 2 kali lipat, ratusan per hari. Wah, ratusan per hari. Bukankah kita yang kerja kasar? Kalian sedang apa? Sudah, jangan ribut. Saudara-saudara, kalau kita tidak bisa kaya dalam semalam, maka kita bisa dalam 2 malam, 3 malam, setengah bulan, bisa juga 1 bulan. Yang penting harus kerjanya. Kalian semua nggak mau kerja kasar. Kalian otaknya pinter nggak? Berapa dari kalian yang bisa baca tulis?
Kalau kalian gak mau kerja seumur hidup gak akan menikah. Siapa yang mau pergi, silakan, berhenti di sini. 2 kali lipat gaji sehari. Bayar setelah selesai kerja. Kalau mau kerja, ikut saya. Saya bersumpah, orang-orang yang ikut saya, kalau tidak bisa menghasilkan uang, tidak akan bisa menikah. Aku bersedia memberi mereka kerja di ladang gratis selama setahun. Tapi jika mereka mendapatkan uang, kalian semua jangan menyesal. Ayo. Oke. Ayo. Ini hampir 2 hari. Kenapa Jin Cui belum datang juga? Tidak ada cara lain. Hanya bisa menghubungi klien. Proyek jadi tertunda. Kami sudah datang. Mulai kerja. Guang, ayo pergi. Saya datang sedikit terlambat. Tapi, apakah kita bisa mulai bekerja? Hanya dengan orang segini. Apakah itu cukup? Beberapa orang tidak percaya. Masih enggan datang. Menurutku, beban kerja proyek ini tidak terlalu besar. Kami semua orang ini, ditambah pekerja asli, lembur terus-menerus. Mungkin bisa selesai. Bisakah ini dilakukan? Kalau tidak selesai tepat waktu, kita harus bayar jutaan rupiah. Puluhan juta orang bisa menyelesaikannya. Sudah, jangan bicara lagi. Cepat kerjakan. Kenapa semua orang ini tidak bekerja? Proyek sudah selesai. Iya. Kami bahkan menyelesaikan tugas lebih awal. Guang. Wow. Sudah dikirim? Sudah dikirim. Semua orang, terima kasih semuanya. Hari ini aku akan menepati janjiku. Memberikan gaji kepada kalian. 2 kali lipat untuk semua orang. Oh. Datang ke sini. Kerja keras ya. Pulang dan menikah. Jin Cui memang hebat. Kalian mau apa? Kalau mau berkelahi kami tidak takut. Hui. Dengar-dengar teman-temanmu ikut kamu sudah menghasilkan uang. Bolehkah kami ikut denganmu? Kami ingin bekerja bersama denganmu. Bolehkah? Saudara baik, mari kita lakukan bersama. Semua orang. Untuk merayakan keberhasilan proyek. Malam ini, mengadakan pesta perayaan. Semua datang ya? Baik. Aku mau 1 botol lagi. Hei, bro, kita pindah tempat minum. Ayo, ayo. Hei, Zuzi. Guang, Zuzi. Kita tidak boleh berhenti. Banyak orang di desa kita belum menghasilkan uang. Kalau ngomong begitu sekarang malah bikin suasana jadi suram. Zuzi, aku bersumpah. Aku akan membuat semua pria di desa kita bisa menikah. Long Yuer, baik, sangat cantik. Kamu tidak tahu terima kasih. Jam berapa jamnya, Zuzi? Apakah sudah mulai bekerja? Jangan ribut, jangan ribut. Aku mau tidur. Ah. Guang. Ah. Nona Long, ini di mana? Kenapa kamu ada di sini? Bagaimana aku bisa langsung tidur di tempat tidurmu? Apakah kamu melakukan sesuatu padaku? Tolonglah, dalam situasi seperti ini, aku justru yang menjadi korban, kan? Aku semalam berjuang keras. Kamu bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Apakah kamu tidak punya sedikit rasa malu? Oh cele, Nona Long Long cele. Maaf, terima kasih untuk tadi malam. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Ai, kamu. Berhenti di situ. Jin Cui, aku suka padamu. Apa? Dia suka aku. Kalau kamu, berbeda dari pria lain. Aku melihatnya dari dirimu. Berusaha, keberanian, dan keberanian. Nona Long, saya pernah menikah lagi. Dan saya orang desa. Saya tidak pantas denganmu. Teman kerjamu sudah memberitahuku tentang hal ini. Kamu adalah anak angkat yang pasif, yang dijadikan menantu tambahan untuk orang lain. Pernikahan seperti ini, menurutku,
Tidak sah. Selain itu, serang kamu. Bukankah sudah bercerai? Tapi, jangan sok tahu. Aku akan bergantung padamu. Kalau kamu berani menolak, aku akan bilang ke orang lain. Kalau kamu tidur di ranjang yang sama denganku, lalu kamu tidak bertanggung jawab. Nona Long, kamu ini mau mengelak ya? Aduh. Ini keberuntunganmu datang. Guang. Kalau kamu berani lupa, kamu juga tidak akan dapat. Tanggal 1. Tadi malam. Apakah itu sangat memabukkan? Memabukkan apa? Jangan pura-pura sama aku. Tadi malam. Apakah kalian berdua bersama? Kamu. Bagaimana kamu tahu? Tadi malam. Tapi aku mengusir orang lain agar kalian berdua punya ruang. Ini bukan kita yang menyelamatkan orang di desa. Pak tua kaya itu, kan? Dia juga di sini, ya. Paman Jin, kenapa Anda datang? Hahaha, dengar-dengar. Kalian dengan jumlah yang sangat sedikit, berjuang habis-habisan. Akhirnya berhasil mendapatkan proyek itu. Selamat untuk kalian. Soal ini, sekarang sudah menjadi legenda. Ini semua adalah jasa kelas 1 SMP. Generasi muda memang patut dihormati. Yuwer, bisakah aku bicara sebentar dengan pemuda ini sendiri? Tenang saja, aku nggak akan merebutmu dari dia. Tentu saja bisa. Tahun pertama. Kalau begitu, silakan ngobrol sebentar dengan Pak Jin. Anak, aku tahu apa yang akan aku katakan selanjutnya. Mungkin sulit bagimu untuk menerimanya. Tapi aku, benar-benar ayah kandungmu. Ayah kandungmu? Sungguh. Guang, tapi aku, itu benar-benar ayah kandungmu. Ayah kandungmu sendiri. Aku tahu. Ini mungkin agak sulit dipercaya bagimu. Tapi hasil tes DNA tidak akan berbohong. Ketua Jin Reureule. Apa yang Anda katakan memang sulit saya terima. Reureule saya hanyalah seorang petani. Hal-hal lain tidak pernah saya pikirkan. Sebenarnya, hal-hal ini, saya juga benar-benar bingung. Aku dan ibumu tidak berniat meninggalkanmu. Bahkan saat kamu baru lahir, staf rumah sakit itu berkata, dari proses melahirkan sampai menggendong bayi, tidak ada kesalahan prosedur apapun. Semua bilang, keluarga Kim kita adalah keluarga nomor 1 di kota. Tapi sebenarnya sekarang, sudah penuh dengan krisis. Terutama dia, bibi yang tamak itu. Selama puluhan tahun, aku terus memberinya uang dan kekuasaan, tapi nafsu makannya tidak berkurang sama sekali. Jin Shuo, bukan anak kandungku. Aku juga tidak mungkin menyerahkan seluruh warisan keluarga padanya. Jadi, keluarga Jin, aku benar-benar membutuhkanmu. Pak Direktur Jin, kamu, kembalilah dulu. Aku hanya ingin melalui tangan sendiri, membuat warga desa lajang kita menjalani kehidupan yang baik. Reuneule, apa yang terjadi padamu? Kelihatan lesu. Apakah tadi malam kamu terlalu keras? Pergi ke samping sana. Hahaha. Ketua Dewan, kenapa Anda datang? Bukankah ingin membawa desa Jomblo menjadi kaya? Saya ini punya beberapa cara. Apakah kamu ingin mendengar? Ingin. Baik, aku akan singkat saja. Guang, langkah pertama, kamu harus mengorganisasi lebih banyak warga desa, membentuk sebuah tim konstruksi. Asalkan tim proyekmu dapat menyelesaikan dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin, itu akan menjadi kekayaan yang tidak sedikit. Selain itu, baiklah, hal-hal yang saya katakan ini, asal kamu lakukan setiap langkah dengan sungguh-sungguh. Aku percaya, di desa lajang kalian, pasti akan menjalani hari-hari yang baik. Para pria, semua bisa menemukan calon istri yang baik. Kepala perusahaan, terima kasih. Hahaha. Nak, kerjakan dengan baik. Hahaha. Ayo. Entah kenapa, Ketua Dewan Kim Yusung sangat mengagumi Kim Chui. Mengajarnya seperti ayah dan anak. Bagaimana memperluas produksi, memperbesar tim konstruksi, menyelesaikan proyek dengan kualitas dan kuantitas terjamin. Tim konstruksi Desa Jomblo, sekarang di kota, juga memiliki nama yang terkenal. Memperluas produksi pangan, membakar bata dan beternak, tidak hanya membuat para pemuda desa memiliki penghasilan, tapi juga beberapa orang tua yang sudah lanjut usia bisa mendapatkan uang tambahan. Guang, justru karena Jin Chui berani melakukan reformasi, desa Lajang memiliki banyak penduduk. Di Jinchu, dalam seluruh proses kewirausahaan, Long Yuer bahkan mendukungnya tanpa syarat. Keduanya juga secara resmi menjalin hubungan. Kisah keberhasilan Jin Chui juga membuatnya menjadi seorang selebriti yang tidak terlalu besar tapi juga tidak kecil. Baru 1 tahun berlalu, itu Kim Chu mendirikan tim konstruksi, mengelola peternakan, meningkatkan penjualan produk pertanian dan sampingan. Sekarang sudah menjadi seorang
Dia sudah cukup terkenal sebagai pengusaha. Di balik semua ini, selain itu, ada Long Yuer, Direktur Jin, memberikan banyak bantuan kepadanya. Pemuda ini lumayan menarik. Jinzong, lihatlah. Apakah kita harus melakukan sesuatu? Tapi, jangan terlalu terburu-buru. Biarkan dia melompat beberapa hari lagi. Makan. Harus dimakan sedikit demi sedikit. Di mana obatnya? Di sini nih. Sudah selesai. Kamu bisa pergi. Guang. Ketua. Obat ini sudah diminum bertahun-tahun. Saat pertama kali minum, masih bisa sembuh beberapa hari. Setelah ini, kondisi penyakit semakin memburuk. Ketua, obat ini juga diberikan oleh dokter terkenal. Dan lagi, setelah pemeriksaan berulang, kami yakin bahwa obat ini tidak ada masalah sama sekali. Agar Anda bisa sembuh, sebaiknya Anda minum obatnya. Hei, Qin Erdan, ini aku, orang yang dulu kamu suka. Namanya siapa? Panggil Chen Xiaojiao untuk saya. Saya ada sesuatu yang harus dia lakukan. Mengerti, Tuan Jin? Wah, baru namanya orang kaya. Jangan lihat sembarangan. Ayo pergi. Sini, silakan duduk. Hari ini aku panggil kalian. Ada kabar baik untuk kalian. Kalau ada apa-apa, silakan beritahu Tuan Jin. Sekarang sedang ramai dan merajalela. Aku rasa kalian pasti tahu, kan? Ah, kalau begitu, kalian ingin atau tidak? Balikan lagi dengannya. Hehehe. Cuma bercanda. Tapi, aku ingin kalian berdua membuat berita skandal tentang dia. Biar dia jadi buruk nama. Gimana menurut kalian? Guang, aku suruh kalian berdua buatkan berita skandal untuk dia. Buat dia jadi buruk nama. Gimana menurut kalian? Maksud Pak Jin adalah, sekarang Jin Cui sudah selesai. Wanita cantik bernama Long itu seperti memaksakan sesuatu yang tidak mungkin. Harus menikah dengannya. Sebagai perbandingan, kehidupan kalian sangat biasa saja. Apakah kalian merasa nyaman? Tentu saja tidak merasa nyaman. Itulah yang benar. Sekarang aku harus cari cara agar putrimu menggunakan kecantikan untuk menggoda Jin Chu itu. Kalau kalian berhasil, Jin Chu dan Long Yuer langsung berpisah saja. Putrimu dan Jin Chu masih bisa menjalani hidup yang baik. Jika godaan gagal, maka ambil fotonya. Ada satu bukti, berita skandal Kim Chu. Serahkan foto-foto itu padaku. Kalian tenang saja. Aku akan memberikan kalian sejumlah uang. Gaji yang besar. Ini adalah peluang yang menguntungkan sekaligus membunuh dua burung dengan satu batu. Saya rasa, kalian tidak punya alasan untuk menolak. Ikuti saja apa yang dikatakan Jin. Berapa banyak uang yang akan kami terima? Mama, kenapa kamu bilang begitu? Di sini ada 15.000. Kalau kalian berikan foto kepada saya akan beri kalian 30.000 yuan. Terima kasih, Pak Jin. Kami jamin tugas akan selesai. Guang. Selanjutnya, saya Pak Jin. Ada waktu untuk ngobrol. Chen Xiaojiao. Kamu, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Tentu saja aku datang untuk mengobrol denganmu. Mantan suamiku. Aku sedang sangat sibuk sekarang. Tolong keluar. Tidak apa-apa. Bos Jin sibuk ya? Aku tidak sibuk. Chen Xiaojiao. Sebenarnya kamu mau apa sih? Hui. Sebenarnya aku menyesal. Tidak menyangka kamu sehebat ini. Aku ingin kembali denganmu. Apakah kamu ada waktu malam ini? Ayo makan malam bersama. Jangan bermimpi lagi. Aku sudah punya pacar. Dan kami segera akan menikah. Kamu maksud wanita cantik dari keluarga Long, kan? Dia sudah ditakdirkan menjadi istri tuan muda keluarga Jin. Kamu jangan berharap lagi. Sekarang kamu segera keluar dari sini. Sekarang bahkan kesempatan untuk makan bersama pun tidak diberikan. Ya, Tuan Jin. Pelan-pelan dong. Ini bagaimana untuk cewek? Sudahlah. Jangan teriak sembarangan. Malam ini aku temani kamu makan. Setelah makan, cepat hilang dari hadapanku. Guang. Aku tidak tahu tentang Chen Xiaojiao ini. Apa yang dia mau lakukan saat ini?
Selama ini dia terus mengganggu aku. Lalu bagaimana? Dia memaksa aku makan malam dengannya. Malam ini, aku akan pergi dulu untuk melihat apa sebenarnya yang dia mau lakukan. UR, tolong kamu harus percaya padaku. Aku akan menyelesaikan urusan ini. Lalu langsung datang menemuimu. Baik. Sekarang kita, kelas 1 SMP, benar-benar kaya ya. Bisa datang ke restoran mewah seperti ini. Chen Xiaojiao, berhenti bicara omong kosong. Sebenarnya kamu mau apa? Apakah kamu mau uang? Aku tidak mau uang. Aku mau balikan denganmu. Mau balikan denganku. Sudah tersebar ke seluruh desa. Di saat seperti ini kamu mintaku datang untuk jadi penyelamat. Apa kamu menganggap aku bodoh? Chen Xiaojiao, ingat baik-baik. Sejak aku dijual ke keluargamu saat umur 8 tahun, aku sudah menyapu dan mencuci kakimu, melakukan semua pekerjaan rumah dan bertani. Aku, Jin Cui, tidak berutang 1 sen pun kepada kalian. Kalau paham situasinya, segera pergi dari sini. Kelas 1 SMP ya. Kenapa marah banget sih? Ayo, duduk, minum sesuatu. Redakan amarahmu. Pelayan. Tuan dan Nyonya, minuman Anda. Guang. Nona Wu Jinyao. Sudah lama tidak bertemu. Ini. Berpindah profesi jadi pelayan. Aduh. Selamat pagi, Tuan mertuaku. Aku hanya kerja sambilan di sini. Mencari sedikit uang. Jangan pura-pura di depanku. Kau ingin membuatku terpikat. Lalu membawaku ke hotel. Mengambil foto mesum aku dan Chen Xiaojiao. Lalu menggunakannya untuk memerasku. Bukan. Menantu. Aku. Ini semua ideku. Aku hanya ingin kalian berdamai. Tolong lepaskan kami. Jinchu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin traktir minuman. Pelayan. Bawakan minuman. Minum semua minuman ini sampai habis. Lalu dari depan mataku. Hilang untuk selamanya. Ingat. Jangan ke kamar mandi di tengah jalan. Ini kesempatan terakhir. Denda 10 gelas. Anakku, bagaimana kabarmu tentang Jinchu ini? Aku pasti akan membuatnya hancur dan kehilangan nama baik. Apakah semua foto sudah siap? Semua sudah siap. Guang. Bos Jin, bagaimana dengan urusan Chen Xiaojiao? Bos Jin, foto-fotonya sudah mereka siapkan semua. Bagus. Cukup cepat juga. Selanjutnya, giliranmu turun tangan langsung. Pak Jin, silakan perintahkan saja. Begini, kamu. Cari beberapa anak buah yang bisa dipercaya. Pergi dulu ke kantin. Para pekerja di lokasi konstruksi mereka. Beri obat. Biarkan mereka nyaman. Menginap beberapa hari di rumah sakit. Lalu cari beberapa bahan bangunan berkualitas rendah. Campurkan bahan mereka bersama. Selain itu, peternakan di desa itu. Binatang-binatang itu harus diberikan obat. Semua harus diberi obat. Intinya, harus membuat semua urusan Jin Cui berantakan sebisa mungkin. Biar mereka sama sekali tidak punya persiapan mental. Ayo, Jin Zong. Sungguh luar biasa. Baiklah, pergi urus saja. Aku menunggu kabar baik darimu. Lalu, yang lain, kalau kehabisan uang, langsung tanya aku saja. Oke, oke. Jinchu, kamu tunggu saja kehancuran dan kehinaanmu. Guang. Nenek Jin. Kenapa kamu datang? Ada apa? Apa kamu tidak menyambutku? Bukan begitu. Saya akan menuangkan teh untuk Anda. Tidak perlu. Saya yang akan melakukannya. Saya ingin bertanya, kapan kamu dan Jin Shuo akan menikah? Bibi Jin. Sekarang semua orang sudah tahu. Aku sedang membicarakan pernikahan dengan Jin Cui. Apakah Anda bertanya seperti ini? Terlalu tidak menghormatiku. Jangan terburu-buru dulu. Hari ini aku datang untuk memberimu kabar mengejutkan. Aku akan membuatmu melihat Jin Cui yang kamu sukai. Sebenarnya itu apa sih? Soal mereka berdua bertemu, sudah diberitahu padaku sejak tanggal 1. Itu wanita Chen Xiaojiao. Tidak tahu malu. Ini sama sekali tidak mempengaruhi perasaan kita berdua. Oh, ternyata begitu.
Nenek Jin. Maaf, aku tidak bisa mengundangmu lagi. Aku masih ada urusan. Kalau hal-hal ini tidak menarik bagimu, tak tahu media akan tertarik atau tidak. Maksudmu apa? Begitu foto-foto ini tersebar, Kim Chuil itu akan langsung hancur reputasinya. Semua usaha yang dia lakukan sebelumnya akan sia-sia. Apakah kamu mau dia seperti itu? Bibi Kim, tolong jangan sebarkan. Aku satu langkah demi satu langkah sampai sekarang. Dia benar-benar sangat berjuang. Lalu tentang kamu dan Jin Shuo. Bisakah kamu beri aku waktu? Biar aku pertimbangkan dulu. Aku orang yang gampang marah, tak pernah menunggu orang. Guang, aku janji padamu, menikah dengan Jin Shuo. Itu baru benar. Beberapa hari lagi, aku akan mencari seseorang, bersamamu, dan ayahmu. Membahas tentang pernikahan. Kamu tunggu kabar baik saja. Kenapa kamu masih di sini? Aku sudah menunggumu lama sekali. Klien juga sedang menunggu. Jin Chu, aku ingin putus denganmu. Kamu ngomong apa sih? Aku ingin putus darimu. Kenapa? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Lihat sendiri, ya, ini apa? Aku sudah bilang padamu, mereka menuduhku dengan tidak benar. Dan aku sudah bilang sebelumnya. Aku bilang mereka pasti akan memotret. Tapi aku tidak bisa tenang. Aku tidak bisa melupakan. Begitu aku melihat foto ini, aku merasa tidak enak badan. Setiap kali aku memikirkan masa lalu, tubuhku jadi tidak nyaman. Kamu. Ada apa denganmu? Bukankah kamu sudah tahu semua tentang masa laluku? Dan sebelumnya kamu sudah bilang, kamu tidak keberatan. Benar kan? Apakah ada apa-apa? Kamu tidak mau memberitahuku. Mulai sekarang, jangan lagi bertemu denganku. Kenapa begitu? Guang. Aduh. Tahun pertama, aku akhirnya menemukanmu. Apa yang terjadi dengan Tian itu? Baru saja aku makan di lokasi proyek. Beberapa pekerja selesai makan. Semua memegangi perut dan pingsan karena sakit. Sudah berkali-kali terjadi dalam beberapa hari ini. Keluarga pekerja sekarang sedang mengamuk. Ayo, cepat pergi lihat. Berikan aku penjelasan. Katakanlah. Berikan kami penjelasan. Dengarkan aku semua. Saya belum mengerti situasinya sekarang. Tunggu sampai saya jelas. Saya akan beri kalian penjelasan. Jin Cui, kamu berani mengganti dengan barang yang lebih rendah. Menggunakan produk palsu yang jelek sebagai bahan bangunan. Manajer, apakah Anda salah paham? Tim konstruksi kami, dari awal sampai sekarang, tidak pernah terjadi kejadian seperti ini. Saya hanya dengan kalian. Tim bangunan desa Jomblo, pernah bekerja sama. Kamu bilang ini salah paham, kan? Aku akan melaporkan kalian. Hei, ada apa cepat bilang? Hei, Bro Suzy, kami di peternakan juga nggak tahu. Apakah lagi ada wabah atau apa? Banyak hewan juga mati. Guang. Saya Jin Cui. Saya nggak pernah berbuat jahat. Ini balasan dari perbuatan saya. Qin Erdan, kamu. Benar. Aku kakakmu. Kamu mau apa? Ada berita baik untukmu. Nyonya besar keluarga Jin ingin menemuimu. Tapi aku tidak mengenalnya. Qin Erdan, kalau kamu mau berkelahi, kita cari tempat khusus. Aku tidak takut padamu. Aku tidak akan berkelahi denganmu. Tapi akhir-akhir ini banyak hal terjadi. Bukankah kamu ingin tahu alasannya? Kalau mau tahu, ikutlah denganku menemui Nyonya Jin. Kau sebenarnya mau apa denganku? Pemuda ini cukup kuat ya. No wonder bisa membantu Jin Cui berhasil. Kau sebenarnya mau apa? Baiklah. Orang yang lugas. Jadi hari ini, aku akan langsung ke inti. Aku ingin kamu mengoreksi. Kim Chu. Ada pelanggaran hukum. Guang. Aku ingin kamu mengoreksi. Kim Cui. Ada tindakan melanggar hukum. Kamu bermimpi. Aduh. Jangan buru-buru pergi dulu. Lihat ini. Ini apa? Kalian malah melakukan penculikan istri dan anak saya. Kalian benar-benar keji. Aduh. Hal-hal yang melanggar hukum seperti itu, hanya Jin Cui yang bisa melakukannya.
Perhatikan baik-baik foto ini. Apakah aku menculik istri dan anakmu? Aku hanya mengundang mereka ke tempat yang aman untuk bersenang-senang selama beberapa hari. Tapi, kalau mereka menunggu terlalu lama, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Aku akan melaporkan kalian. Silakan laporkan saja. Kamu ke departemen mana harus melapor? Mau? Aku akan menemanimu pergi. Aku akan membuatmu melihatnya. Keluarga jin kami di kota memiliki kekuatan. Seperti apa? Sudah dipikirkan. Kamu mau istri dan anak-anakmu? Atau persaudaraan yang tak nyata itu? Baik. Aku janji pada kalian. Hahaha. Kim Cui. Sekarang, aku akan membuat tak bisa pergi kemanapun, baik langit maupun bumi. Guang, Manayer. Tolong beri aku satu kesempatan. Biarkan aku menyelidiki semuanya dengan jelas. Aku benar-benar difitnah. Manayer. Kerjakan dengan cepat, ya. Masalah tanggal 1 bulan pertama. Apakah ini kamu yang buat? Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Bukankah kamu sudah berjanji padaku? Kalau aku menikah dengan Jin Shuo, kamu tidak akan menyulitkan Cui. Tunggu sebentar. Aku hanya berjanji padamu. Tidak membocorkan berita skandalnya. Tapi, kalau kejadian lain terjadi, bagaimana aku bisa menjamin dia sendiri melakukan hal ilegal? Apakah harus orang lain yang menanggungnya? Berhenti di situ. Kamu mau kemana? Kenapa? Kamu masih ingin membatasi kebebasanku dalam hidup? Aku memperingatkanmu. Undangan pernikahan kedua keluarga kita sudah dikirimkan. Dan semua pejabat dan bangsawan sudah diberitahu. Jika kamu berani membatalkan pertunangan, aku ingin melihat apakah kamu bisa bertanggung jawab atas ini. Guang. Saya adalah pengusaha sukses Jin Cui dari kota ini. Sekarang karena menggunakan produk palsu sebagai bahan bangunan, telah dilaporkan oleh beberapa perusahaan dan menuntut departemen terkait. Kasus sedang dalam proses pengadilan. Nama saya Zuzi. Sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan Jin Cui. Sekarang saya membuktikan, Jin Cui memang menggunakan produk palsu dan kualitas rendah, mengaku sebagai bahan bangunan. Selain itu, dia memberi wewenang kepada kepala kantin karyawan untuk membeli makanan kadaluarsa dan berjamur untuk mengurangi biaya. Bagaimana mungkin? Zuzi juga tidak percaya padaku. Cu. Ini masih kamar yang terakhir kali aku mengungkapkan perasaan pada Cui. Sekarang hanya bisa menjadi kenangan saja. Guang. Baiklah, lebih tinggi lagi. Ketua, kamu tidak sehat. Kalau ada apa-apa, biar aku yang urus. Kamu boleh istirahat saja, atau bagaimana? Tidak bisa. Ini harus aku yang menyelesaikan sendiri. Semua orang, keluar semua. Aku ada yang ingin bicara. Harus bicara sama Pak Jin. Jin Shuo, kamu juga keluar. Oh, bro, lihat sikapmu ini. Datang untuk menagih hutang padaku, kan? Aku ingin kau bilang sendiri padaku. Jin Shuo, apakah benar dia anakku atau bukan? Bukankah kau sudah dapat laporan tes DNA? Tahu tapi masih bertanya. Itu tidak ada artinya lagi, kan? Aku ingin kau katakan sendiri padaku. Baiklah, pada titik ini, aku akan memberitahumu. Jin Shuo adalah anakku, keponakan kandungmu. Bagaimana kamu menukar bayi itu dulu, dan mengganti anakku? Dulu, kepala bagian kebidanan itu adalah mantan pacarku yang dipisahkan secara paksa oleh ibu kita. Jadi, kamu menukar anakmu. Ini mudah seperti membalik telapak tangan. Mengapa kamu melakukan ini? Sejak kecil, semua hal baik selalu milikmu. Sedangkan aku, justru selalu diabaikan. Orang tua, mereka meninggalkan semua harta kepada kamu. Tapi aku sudah menikah. Tidak dapat sepeser pun. Aku juga bagian dari keluarga Jin. Kenapa begitu? Jin Youfeng
saat kau menikah. Aku mengirimkanmu jutaan setiap tahun. Takut kau diperlakukan tidak adil di rumah mertua. Sekarang, 70% dari industri keluarga Kim ada di tanganmu. Bukankah itu sudah cukup? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja ibu kita. Secara kebetulan, saya melapor kepada kakak. Obat herbal terakhir Anda adalah saya yang menaruhnya sendiri. Guang, kamu, apa maksudmu ini? Jangan-jangan, kamu menaruh racun di obatku. Kamu menaruh racun di obatku. Kamu adalah kakak kandungku. Bagaimana aku berani menaruh racun untukmu? Tenang saja. Aku menambahkan ramuan penambah energi. Hanya saja, aku menambahkan sedikit dosis lebih banyak. Saya tidak tahu setelah Anda minum ini. Efek sampingnya terlalu besar, ya, ini. Tapi saya pesan, dari luar negeri. Kalau diperiksa sekalipun, tak akan ketahuan di tubuh saya. Kamu benar-benar gila. Saya memang gila. Di masa depan, segala sesuatu dari keluarga Kim akan menjadi milik anak saya. Aduh, kakak, Anda ini orang yang setengah tubuhnya sudah masuk tanah. Cuma berbaring di tempat tidur dan istirahat dengan baik. Mungkin saja, masih sempat menghadiri pernikahan keponakan Anda. Cepat. Segera cari Cui untuk saya. Baik-baik. Jangan khawatir, Anda. Ini bukan kejadian sebelum aku dan Yuer pergi ke kamar itu, kan? Apakah Yuer sudah datang? Halo, siapa itu? Tuan muda, saya Jin, pengurus rumah tangga. Segera datang dan periksa ketua dewan. Ya, dia hampir tidak bisa bertahan. Baik, aku segera ke sana. Guang, kenapa bisa seperti ini? Bukankah dia selalu minum obat? Tuan muda, biarkan ketua dewan yang memberitahumu sendiri. Anak, aku datang. Aku minta maaf padamu. Tante Mu lebih minta maaf padamu. Hanya karena dia sejak kecil tidak mendapatkan kasih sayang dari kakek dan nenekmu. Jadi, tepat saat kamu baru lahir, dia bersekongkol dengan dokter kandungan itu untuk menukar dan menggantikanmu. Sungguh kejam dan gila. Anak, mungkin kamu masih belum bisa percaya. Tapi keluarga Jin kita sekarang sudah berada di tahap hidup dan mati. Hanya kamu yang bisa membalikkan keadaan. Jangan bilang begitu. Bukankah keluarga Kim masih punya kamu? Tidak bisa. Tubuhku. Tidak bisa. Kim Yubong itu, dia yang memberikan obat kepada ketua setiap kali. Semua ditambahkan satu bahan. Suplemen dosis kecil. Karena dosis yang sangat kecil ini menyebabkan efek samping jangka panjang hingga membunuh ketua direksi. Lupakan semua ini. Cepat ambil semua barangnya. Anak, setiap kata yang akan saya ucapkan selanjutnya, harap kamu dengarkan dengan seksama dan hati-hati. Ini adalah cap khusus. Rapat Dewan Direksi Keluarga Jin. Semua proyek besar keluarga Jin tidak akan berhasil tanpanya. Harap simpan dengan baik dan hati-hati. Ini adalah kunci brankas tempat aku menyimpan uang. Di dalamnya disimpan ada puluhan juta uang tunai, tapi saya tidak pernah menggunakannya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Selain itu ada juga. Guang, Ketua Dewan, bagaimana kabarmu? Dengarkan aku sampai selesai. Ini adalah yang aku kumpulkan. Tante kamu melanggar hukum dengan menjual GLD, perdagangan barang terlarang, mengorganisir kelompok kriminal, serangkaian tuduhan. Hanya dengan menguasai bukti ini, kamu bisa menjatuhkannya. Bisa dengan lancar. Menjadi kepala keluarga Jin. Anak. Desa kalian, Guanggun, memiliki tambang emas yang akan segera dikembangkan. Kamu harus ingat, jangan sampai bibimu mendapatkan tambang emas ini. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Hanya kamu yang menguasai keluarga Jin. Kamu baru bisa punya kekuasaan dan uang. Untuk mengembangkan tambang emas ini, kamu harus ingat, aku memberimu nama baru. Yang baru. Panggil saja Jin Jun. Aku punya satu keinginan terakhir. Yaitu, sebelum aku meninggal, aku bisa mendengar suaramu menyebut ayah secara langsung. Ayah. Aku senang bisa membawa ini untuk bertemu ibumu.
Ayah, aku Jin Jun, Ketua Dewan. Ayah. Guang. Kepala Jin. Ketua Dewan sudah pergi beberapa hari yang lalu. Sebaiknya kamu pergi berziarah dulu. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakmu. Aku tidak bilang tidak akan pergi berziarah kok. Bukankah beberapa hari ini ada pertunangan Jin Lian? Nanti selesai. Pergi juga tidak terlambat. Tenang saja. Biarkan dia di bawah tanah. Juga merasa nyaman. Kenapa kamu? Cepat ikuti aku. Kamu cepat pergi. Kalau orang keluarga Kim menemukanmu, kamu tidak akan punya nasib baik. Orang Kim Yong Feng, dia benar-benar iblis. Aku sudah tahu semuanya. Kamu dipaksa olehnya. Makanya kamu tega putus denganku. Kita tidak bisa membiarkan Jin Yong Feng bebas melakukan sesuka hatinya lagi. Kita harus menghentikannya. Tapi kita punya kekuatan apa? Melawan dia. Ayahku, Kim Yu Seong. Di detik-detik terakhir hidupnya, dia membuka jalan banyak untukku, terutama tentang bukti kejahatan Kim Yu Feng. Sekarang semua ada di tanganku. Dia juga memberiku nama. Namanya Jin Jun. Nama itu terdengar bagus. Pak Jin benar-benar sangat malang. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita sekarang sudah punya bukti fisik, tinggal bukti manusia saja. Kamu tinggal di rumah Jin. Jangan sampai terungkap. Aku akan pergi cari Zuzi dulu. Tunggu kabarku. Guang. Siapa? Siapa yang berani menginginkanku? Cehuyi. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Itu benar-benar kabar baik. Aku kira. Kau kira apa? Pertama satu, maafkan aku. Aku pantas mati. Aku libur dan aku pantas mati. Pertama satu. Orang lain bisa mengkhianatimu, tapi aku tidak bisa. Aku sama sekali tidak bisa mengkhianatimu. Tapi mereka menculik istri dan anakku. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Cui, sudahlah. Aku sudah tahu semuanya. Bangunlah. Aku bukan datang untuk menuntutmu. Cu, apa rencanamu selanjutnya? Aku sudah menempatkan istri dan anakku di tempat yang aman. Katakan saja, apapun yang kau ingin aku lakukan, aku akan lakukan. Tiang, aku mau bilang sesuatu padamu. Mungkin kamu gak akan percaya kalau aku bilang. Ketua Dewan Keluarga Jin adalah ayah kandungku. Tapi, beberapa hari lalu dia sudah meninggal. Gimana bisa begitu? Awalnya aku juga tidak percaya. Tapi laporan tes DNA itu, kita memang benar ayah dan anak kandung. Baiklah, tidak usah bicara soal itu lagi. Kita cari dulu Jin Yong Feng. Duluan kita kalahkan dia. Kalau tidak, kita tidak akan pernah punya harapan. Baik, aku ikuti kamu. Lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Cari dulu bajingan Qin Erdan itu. Ayo. Guang. Sayang kecil. Kamu mau di sini ya? Hei 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 kalian siapa? Hei hei hei. Ternyata kalian bertiga. Kim Cui, cepat pikirkan cara kabur. Kalau tidak, beberapa hari lagi, kamu akan masuk penjara. Santai saja, kamu belum masuk penjara kok. Aku berani masuk. Kamu juga tahu, aku adalah anak kandung Kim Yusung. Segala fitnah terhadapku adalah perintah dari bibiku, Kim Yukung, kepadamu untuk melakukannya. Sekarang kamu harus menceritakan semuanya dengan lengkap. Aku bisa membiarkanmu pergi. Kamu benar-benar menganggap aku bodoh. Aku akan beritahu semuanya padamu. Bagaimana aku bisa lari? Kalian akan membiarkanku pergi. Kalau kamu tidak bilang, aku akan serius kali ini. HMPH, aku beritahu kamu. Aku kecil ini. Sejak kecil sudah dipukul. Kulit keras dan tulang kuat. Kamu punya tenaga. Silakan serang wajahku, kecilku. Aku tidak pernah takut. Tunggu dulu. Tidak takut sakit, kan? Hahaha. Guang. Hahaha. Kalian ini bukan manusia. Sungguh memperlakukan aku seperti ini. Hahaha. Kau mau bilang tidak? Aku tidak akan bilang. Kalian silakan datang. Aku tidak takut. Haha. Tidak mau bicarakan. Ini bubuk gatal yang aku beli. Lagi juga gak ada tempat buat dipakai. Hari ini aku coba buat kamu. Aduh. Aku bilang. Aku tak takut apapun di dunia ini. Aku cuma takut geli. Jangan terus menyiksaku. Meski kami tak menyiksamu, kamu tetap akan dihukum oleh hukum. Jadi, cepat katakan dengan jujur. Saya yang diperintahkan oleh Jin Yong Feng dari keluarga Jin, menaruh di kantin besar karyawan perusahaan kalian. Beberapa racun, dengan dosis kecil yang tidak mematikan. Racun dalam jumlah sedikit. Dan juga, itu juga saya yang atur. Sedikit membingungkan. Bahan bangunan palsu dan berkualitas rendah, dicampur dengan bahan bangunan asli kalian, dimasukkan bersama-sama. Lalu, selain itu, di desa Jom.
semua ternak di peternakan adalah orang-orang yang saya atur. Memberikan racun. Ini juga menyebabkan masih mungkin menyebabkan penyakit menular. Juga Jin Youfeng, dia menyuruh saya di luar negeri membeli beberapa obat yang cukup menghangatkan tubuh. Tapi obat ini memang obat yang bagus. Hanya saja, dosis yang digunakan sedikit lebih besar. Itulah yang menyebabkan efek samping sebesar ini. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani tentang desa jomblo yang memiliki tambang emas. Apakah Jin Youfeng tahu? Dia tahu. Dia diam-diam mengurus banyak dokumen, sedang menunggu persetujuan. Bagaimana aku tahu apa yang kamu katakan? Itu benar atau tidak? Aku punya komputer khusus untuk transaksi luar negeri. Bank online di atas. Semua ada catatan transaksinya. Dengar juga ada. Obat yang dipakai untuk menjebak kalian. Semua disembunyikan di bawah tempat tidur saya. Baiklah, semua ini sudah saya rekam. Bagaimana kita akan menangani bajingan ini? Guang. Kalian tidak beritikat baik, ya? Ayo. Cepat tulis surat untukku. Surat apa? Tentu saja surat untuk Departemen Persetujuan Tambang. Kualifikasi terkait Jin Youfeng seharusnya sudah diperiksa lama. Jika pada saat ini tidak segera dihentikan, maka tambang emas di desa Guanggun bisa saja jatuh ke tangan Jin Youfeng. Tulisan saya jelek. Tolong bantu aku menulisnya. Kepada pimpinan yang terhormat. Halo semuanya. Mengenai tambang emas di desa Guanggu, perihal persetujuan terkait, tidak boleh sama sekali berdasarkan persetujuan dari Jin Youfeng. Karena akhirnya selesai menulis. Tapi, apakah kita hanya mengirimnya begitu saja tanpa alasan? Apakah ada yang akan percaya? Jangan khawatir. Ayahku sebelum meninggal memberikan aku cap keluarga Jin. Ini sangat otoritatif. Ayo. Pertama satu. Aku baru saja ke tempat Kinar dan sudah mengumpulkan semua kotoran dan obat-obatan. Semua sudah dikumpulkan. Bagus sekali. Sekarang Jin Youfeng pasti tidak bisa lari lagi. Lalu sekarang harus bagaimana? Aku langsung cari mereka saja. Sekarang pergi cari dia. Bukankah itu terlalu murah hati padanya? Aku ingin banyak orang tahu keparahan kejahatannya. Lalu kapan kita akan bereskan mereka? Di hari pertunanganmu. Guang, nenek kepala keluarga Jin datang. Para hadirin sekalian, semua tamu kehormatan saya, semua teman baik saya, mitra kerja, keluarga Jin selama bertahun-tahun. Terima kasih atas kesetiaannya. Di sini, saya kepada kalian menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. Hari ini salahku. Jin Shuo. Dan yang paling aku sukai, putri keluarga Long Yuer, pada pesta pertunangan. Gabungan keluarga Jin dan Long benar-benar membuatku sangat senang. Di sini, saya mengucapkan doa terbaik saya yang tulus. Tuan muda keluarga Jin bertunangan. Hari yang sangat penting ini. Kenapa ketua Jin tidak datangnya? Iya. Tahu tidak sih? Lihat ingatanku ini. Hampir lupa memberitahu kalian semua. Karena kakak kami sedang sakit terus. Jadi, tidak bisa hadir di acara penting hari ini. Semua pengaturan perayaan hari ini ditangani oleh saya sendiri. Dan ke depannya, semua urusan besar dan kecil keluarga Kim akan saya, Kim Yubong, tangani sementara waktu. Kim Yubong berbohong. Ketua Kim tidak datang. Bukan karena sakit. Melainkan karena, bukan itu Presiden Kim. Dia sudah meninggal dunia. Kim Chu, ternyata kamu. Guang.
Lihatlah, cepat lihat. Aku sungguh tidak percaya. Sungguh tak terduga, Jin Youfeng ternyata wanita seperti itu. Bahkan saudara laki-laki kandungnya sendiri, dia tidak segan-segan menyakitinya. Ayo, ayo. Hahaha. Benar sekali. Semua itu aku yang lakukan. Tapi, lalu apa? Sekarang aku adalah pemimpin sejati keluarga Jin. Aku punya banyak uang. Jadi pasti ada yang mau bekerja untukku. Ayo, ikat Jin Jun dan Long Yuer ini. Untukku, siapapun yang membuatku tidak senang, akan kubuat dia tidak senang juga. Hei, mendekat, jangan gaya-gayaan lagi. Lindungi kami berdua untuk mundur. Ah, Guang. Wow, idola priaku. Kamu benar-benar sangat tampan. Apa kamu merasa sangat takjub? Begitu banyak pria kekar. Bagaimana aku bisa menang? Sebenarnya semua ini adalah ideku sendiri. Kenyataannya adalah, jangan lihat istrinya kaya sekali. Dia sangat pelit. Dia sering menindas kami. Bersama dia, kami seperti babi dan anjing. Gak mau lagi, gak mau lagi. Berapa uangnya? Aku gak mau lagi. Kita pergi. Hei, kamu, Tuan Jin. Aku akan mengantarmu kabur. Berapa banyak uang yang kamu berikan padaku? Kamu, asalkan kamu bisa jamin keselamatanku. Aku beri kamu 200.000. Tidak bisa. Aku mau 500.000. Kamu, ini naik harga mendadak. Kalau begitu, tidak semahal ini, kan? 200.000? Ya, ini cukup untuk makan dan minum selama bertahun-tahun. Berapapun uangnya. Kamu gak bisa lari lagi. Ini kamu. Guang, ini kamu, kan? Iya, memang aku. Sudah diperkirakan oleh kelas 1. Tiang, besok kita akan mengamuk di ruang pesta. Akhirnya, Jin Youfeng pasti akan meminta pengawal. Mengantarnya pergi. Dengan begitu, besok kamu harus berpura-pura jadi pengawal terlebih dahulu. Menyusup, biarkan dia kehilangan harapan terakhirnya. Juga hancur. Kau nenek sihir tua. Segera menyerah dan menyerah saja. Kau sudah tidak punya jalan keluar. Lebih baik kau jujur saja dan menyerah. Yoyi, ah tidak, Tuan Muda Jinjun. Kamu tolong lepaskan aku saja. Bagaimanapun aku adalah bibi kandungmu. Ini adalah fakta hubungan darah. Mulai sekarang, posisi pemimpin keluarga Jin, itu milikmu. Sayangnya, ini tidak bisa menukar nyawa ayahku. Aku masih punya satu kartu, cukup untuk beberapa kehidupanmu. Uang yang tak akan habis. Aku di desa bujangan kalian, menemukan tambang emas. Saya sekarang sedang mengurus persetujuan di departemen terkait. Izin penambangan akan segera disetujui. Saya serahkan izin penambangan ini padamu. Tadi malam, kami sudah menulis surat bersama-sama, menyerahkan tuduhanmu ke pihak berwenang. Hak penambanganmu sudah tidak mungkin lagi. Guang, Jin Youfeng, kamu mengorganisasi kekuatan hitam, perdagangan ilegal barang terlarang, mengancam nyawa dan lain-lain. Menunggu persidangan dengan hukuman gabungan. Ikuti kami. Jin Jun. Sepanjang hidup ini, aku telah mengecewakanmu dan ayahmu. Namun, Jin Shuo tidak bersalah. Demi kalian yang bersaudara, jangan menyulitkannya. Selamat datang semuanya. Upacara peresmian tambang emas di Desa Lajang. Peresmian, sekarang, secara resmi dimulai. Baik. Baik, semuanya diam dulu. Selanjutnya dari desa jomblo kita. Pelopor reformasi. Dulu dia di desa kita. Disebut Jin Cui. Sekarang dipanggil Jin Jun. Silakan dia berbicara sedikit untuk semua. Mari kita beri tepuk tangan sambut dia. Saudara-saudara, sekarang, dompet kalian sudah penuh. Setiap keluarga bisa makan dengan cukup. Laki lajang di desa kita juga sudah menikah. Beberapa tahun yang lalu, saya bersumpah di sini, akan membuat desa kita berubah nama dan nasibnya. Sekarang desa kita sudah berubah nasibnya. Selanjutnya, kita harus mengganti namanya. Saya sudah berdiskusi dengan pemimpin desa kita. Sudah sepakat. Karena desa kita punya tambang emas. Jadi, nanti namanya akan diganti menjadi Desa Tambang Emas. Baik. Selanjutnya, saya akan mengumumkan 2 berita penting. Guang. Selanjutnya, saya akan mengumumkan 2 berita penting. Ayahku, sebelum meninggal memberitahuku tentang tambang emas ini. Ini adalah harta yang sangat berharga. Karena, ini bisa membuat banyak keluarga berkecukupan selama beberapa generasi. Tidak perlu khawatir tentang makan dan pakaian. Jadi, pasti tidak boleh membiarkannya.
jatuh ke tangan orang jahat. Meskipun tambang emas ini adalah milik bersama grup Kim dan grup Long. Namun kami tidak bisa mengabaikan kepentingan semua orang. Jadi, saya bersama Tuan Long dari grup Long memutuskan bersama. Yuer, kamu bicara saja. Kami memutuskan agar dua pihak, Jin Long, melanjutkan penambangan. Namun, kepemilikan tambang emas ini akan menjadi milik kolektif kita. Jadikan ini perusahaan milik negara, agar lebih banyak keluarga, karena tambang emas ini dapat hidup bahagia dari generasi ke generasi. Baik,